Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu aja. Bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya berusaha ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Sifat penuduhan yang harus membawa bukti adalah yang menuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana itu kalau Anda menuduh, Anda bawa bukti. Habis energi semua orang kalau semua orang yang dituduh harus bawa bukti. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saya tidak tahu. Saya tidak menuduh politik. Tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan siapa? Rismon. Dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-berteriak, demo. Sudahlah Pak Jokowi, sudah. Kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lain. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat. 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai urusan, maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Banyak yang mengatakan, apalagi Pak JK itu, apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sehingga begini. Apa satu, Pak JK? Ada nggak? Ada satu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Enggak. Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang. Saya tidak terima. Mana jadi? Hah? Minta waktu. Nanti dipilihkan WA-nya oleh temannya yang saya tolak. Roy suruh mau ketemu. Saya tolak. Demi saya mau netral. Mana itu? Ini. Baca. Dia mau ketemu saya dengan 7 orang. Berikan buku, dia kasih buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campur di urusan. Tapi ini soal Rismon ini sudah melibatkan semua orang. Dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan aja. Ya saya marah, kenapa? Apalagi saya dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya. Tidak, saya bilang. Jadi jangan terima. Saya bilang lagi mau bohirnya. Menemu saya tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo.
untuk jadi gubernur. Saya Pak, saya ke Ibu Mega. Ibu, ini secara baik orang PDP. Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Jadilah gubernur. Ya teman-teman, video yang barusan kita saksikan tadi adalah kasus dugaan ijazah palsu yang dialamatkan kepada mantan Presiden Joko Widodo. Kasus ini bergulir dan bergulir terus tanpa henti, sepertinya tak ada ujung teman-teman. Bahkan semakin lama semakin banyak pejabat-pejabat elit dikaitkan sepertinya terlibat dalam kasus ini. Nah, seperti yang kita ketahui di media sosial akhir-akhir ini bahwa Rismond mengatakan Pak Yusuf Kalla dalang dibalik kasus ijazah palsu ini. Hal itu memancing emosi Yusuf Kalla sehingga meminta kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik supaya kasus ini berhenti, jangan sampai banyak korban selanjutnya. Yusuf Kalla menganggap bahwa dalam kasus ini membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat luas. Ya, itu teman-teman. Kalau kita lihat, Pak Yusuf Kalla hampir emosi sehingga dia meminta Pak Jokowi Dodo untuk menunjukkan ijazah aslinya. Ya, mari kita lihat teman-teman seperti apa yang disampaikan oleh Yusuf Kalla tersebut. Yusuf Kalla minta Jokowi tunjukkan ijazah aslinya. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla menilai tuduhan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo merupakan persoalan yang sederhana. Hal ini bisa cepat diselesaikan dengan Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Saya yakin Pak Jokowi punya ijazah asli. Kita stoplah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang asli, kata JK. Persoalan ijazah palsu Jokowi belakangan ini menyeret JK. Ia melaporkan Rismond Hasiholayan Sianipar atas tuduhan fitnah karena mengatakan dirinya memberikan uang sejumlah 5 miliar kepada Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dengan serangan soal ijazah terhadap Jokowi. Rismond Sianipar dan Roy Suryo telah ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong soal ijazah Jokowi. JK menilai perkara ijazah palsu Jokowi telah berjalan terlalu lama yang berujung meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Jokowi, dan semuanya waktu saya juga hilang dilibatkan, katanya. Ia menyatakan perkara itu menimbulkan konflik horizontal berupa perpecahan di masyarakat. Tinggal dikaitkan, lihat masyarakat saja selesai. Selesailah bulan ini menunjukkan ijazah aslinya. Saya yakin dan pasti Pak Jokowi tidak menginginkan, sebagaimana Presiden tidak menginginkan masyarakatnya pecah belah karena soal kecil ini, tuturnya. JK mengatakan tidak menghubungi Jokowi terkait dengan laporannya atas Rismond. Ia menyebut perkara ini menyangkut dirinya dan martabatnya pribadinya. JK bersama tim hukumnya mendatangi Barreskrim untuk melaporkan Rismond. Laporan tersebut telah diterima oleh Barreskrim Polri dan terdaftar. JK mengatakan pernyataan Rismond yang ia permasalahkan merupakan suatu penghinaan dan telah mencoreng martabatnya. Bahkan saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi. Saya sekali lagi tidak melakukan hal itu. Suatu hari sebelumnya, tim kuasa hukum JK telah mendatangi Barreskrim untuk melaporkan hal yang sama. Namun, laporan tersebut tidak langsung diterima Barreskrim dan diarahkan untuk melakukan pengaduan. Dalam laporan terbaru, tim kuasa hukum JK juga melaporkan sejumlah pemilik akun media sosial yang diduga
mengamplifikasikan pernyataan Richmond tersebut dan dinilai memuat pernyataan bohong atau hoax. Mereka adalah pemilik, pengguna, dan penguasa akun YouTube atas nama Studio Musik Suko Jamis dan akun Facebook atas nama 1922 Pusan Madiun. Sejumlah pasal yang diadukan, yakni dugaan tindak pidana menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitaan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitaan tersebut bohong atau fitnah atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 434 KUHP.